Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Erva hari ini. Kita akan belajar subtema 3 dari tema 4. Sudah siap belajar? Anak-anakku, bunga di depan rumah Bu Erva sudah mulai bermekaran. Ada yang merah, ada yang putih. Alhamdulillah ya, walaupun di dalam mati lampu, kita masih bisa melihat bunga-bunga ini di depan dengan bantuan sinar matahari. Tapi coba lihat, apa yang ditemukan Bu Erva di depan rumahnya Bu Erva. Buah apa ini ya? Bu Erva jadi ingat salah satu dari materi pelajaran kita hari ini. Di subtema 3 ini kita akan mempelajari apa saja? Yaitu 1. Sikap cinta tanah air. 2. Menemukan informasi, kalimat efektif dan kata paku. Kemudian sikap cinta tanah air. Pembangkit listrik alternatif. Kerjasama negara ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir, apresiasi poster. Puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Agustus sampai September. Hal ini menyebabkan debit air tanah semakin hari semakin menyusut, dan hal ini juga yang menyebabkan penyusutan debit air waduk yang menjadi sumber energi PLTA. Jika tekanan air berkurang, maka daya listrik yang dihasilkan oleh generator juga akan rendah. Sehingga pihak PLN akan membagi daya kepada semua daerah secara adil. Dan hal inilah yang menyebabkan adanya pemadaman listrik di rumah kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya listrik di rumah kita tetap bisa menyala tanpa kita menggantungkan pada PLTA saja? Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia kaya akan energi terbarukan, khususnya tenaga surya yang mencapai 4,8 kWh per meter persegi per hari. Maka pada tahun 2012 Indonesia bekerja sama dengan negara Jerman, yaitu mendirikan Solar Academy di Universitas Indonesia. Solar Academy adalah institut pendidikan dan pelatihan tenaga surya yang merupakan kerjasama Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan perusahaan Inutech Solar Zentrum Jerman. Tetapi jika kita ingin belajar panel surya, kita tidak perlu jauh-jauh ke Jogja untuk belajar. Di kota Malang tercinta ini sudah ada loh sekolah yang menggunakan panel surya sebagai sumber energinya, yaitu di SMA Negeri 8 Malang yang bekerja sama dengan Python Energi dan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK. Pembangkit ini berkapasitas 15,36 kWp on-grid yang diprakarsai oleh para alumni SMA Negeri 8 Malang. Wow, kira-kira nanti kalau sampean semua sudah jadi alumni MUPAT Miber, ada ide apa ya? Sekarang kita pelajari cara kerja panel surya ya. Yang pertama, panel surya dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan sistem fotovoltaik. Fotovoltaik adalah fenomena yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Yang kedua,
Listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan secara langsung. Misalnya, lampu, pompa, radio, dan lain sebagainya. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya juga dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti lemari pendingin, air conditioner atau AC, televisi, dan lainnya dengan menggunakan inverter atau sistem VAC. Cukup mudah bukan cara kerja panel surya ini? Dan yang keempat, kita dapat menggunakan panel surya selama 24 jam dengan bantuan penggunaan baterai. Nah, itu tadi cara kerja dari panel surya. Dari penjelasan cara kerja panel surya tadi, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS termasuk dalam teknologi hijau yang merupakan salah satu jawaban untuk permasalahan kita di era globalisasi ini. Nah, di Indonesia, PLTS terbesar itu ada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kita patut bangga loh, Indonesia punya PLTS sendiri. Nah, sekarang kita sebagai siswa SD, bagaimana caranya kita membantu supaya teknologi hijau itu terus berkembang? Oh iya, masih ingat tidak dengan buah yang ditemukan di depan rumahnya Bu Erva tadi? Ya, jeruk nipis. Mari kita melakukan percobaan sumber energi alternatif dengan menggunakan buah-buahan. Sudah siap? Kita lihat alat dan bahan, kemudian mari kita melakukan percobaan bersama-sama. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, pisau atau cutter. Yang kedua, 6 pasang kabel dan penjepit buaya. Yang ketiga, 1 buah lampu LED. Pakailah yang berwarna merah. Jangan yang berwarna hijau. Kenapa? Karena untuk lampu LED yang berwarna hijau membutuhkan daya yang sangat besar. Yang keempat, 4 buah tembaga sebagai kutub positif. Kemudian 4 buah paku sebagai kutub negatif. Dan 4 buah jeruk nipis. Sudah siap? Mari kita melakukan percobaan bersama-sama. Sudah siap? Pertama-tama, kita akan menyayat semua jeruk nipisnya di bagian atas pada satu bagian saja. Untuk bagian yang bawah, Saman bisa menyayat, bisa juga hanya menusukkan saja pakunya. Bu Erva hanya menggunakan uang koin sebagai lempeng tembaganya, dan untuk lempeng sengnya, Bu Erva menggunakan paku. Nah, setelah semua tersayat, selanjutnya masukkan lempeng tembaga masing-masing satu saja pada masing-masing jeruk nipis. Baik, kita masukkan lempeng tembaganya setengah saja ya, agar bisa digunakan untuk jepitan buaya nanti. Nah, setelah itu tusukkan paku pada sisi yang lain, tapi masih pada bagian yang sama. Setelah semuanya tertusuk oleh paku, sekarang saatnya kita jepitkan kabel dengan satu sisi pada lempeng tembaga,
satu sisi kabel lainnya pada paku sebagai lempeng seng. Yang tembaga berfungsi sebagai kutub positif dan paku sebagai kutub negatif. Lakukan itu pada 4 jeruk nipis yang sudah kita siapkan. Jangan lupa, satu sisi kabel pada lempeng tembaga dan satu sisi kabel lainnya pada paku. Nah, sekarang semua sudah terpasang. Satu pada tembaga dan satu pada paku sebagai kutub negatif. Setelah itu kita siapkan lampunya. Lampunya satu sisi kutub positif, satunya kutub negatif. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nyala ya. Dan jeng jeng, alhamdulillah, berhasil. Percobaan kita berhasil. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia. Kita patut bersyukur ya nak ya. Buah jeruk nipis yang kita gunakan untuk percobaan tadi itu adalah salah satu buah yang ada di Asia Timur dan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Nah, sekarang coba kalian cari mana kata yang bukan kata baku di kalimat yang ditulis Bu Erva di layar ini. Sudah ketemu? Baik. Ada 2 kata tidak baku di satu paragraf ini, yaitu lokal dan import. Lokal dan import, jika kita cari di KBBI dengan tulisan seperti ini, maka kalian tidak akan menemukan. Kita coba cari dengan lokal memakai huruf K dan import tanpa memakai huruf T. Lokal dengan memakai huruf C dan impor memakai huruf T itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka lokal menggunakan huruf K dan import tanpa huruf T. Anak-anakku, boleh kita mempelajari bahasa Inggris, tetapi kita tetap harus belajar bahasa Indonesia karena kita adalah bangsa Indonesia. Kita harus tetap selalu berpikir global, bertindak lokal. Kita boleh belajar apapun, bahasa apapun, tetapi tetap kita harus melestarikan budaya-budaya luhur bangsa Indonesia. Perhatikan, menggunakan barang produksi dalam negeri, berbelanja di pasar tradisional dan mengkonsumsi buah-buahan lokal itu adalah contoh sikap yang benar dalam berpikir global dan bertindak lokal. Sama saja kita mencintai negara kita ini. Nah, contoh sikap yang tidak benar bagaimana? Kita lebih memilih produk luar negeri atau berbelanja di mall dan memilih mengkonsumsi buah-buahan impor. Dengan bertindak seperti ini, bukankah kita akan membuat barang-barang dari dalam negeri menjadi tidak terjual? Nah, anak-anakku, kita boleh berpikiran maju dan mendunia. Namun,
tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan begitu, kita akan mudah bekerja sama dengan negara-negara lain. Nah, sekarang kerjasama apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara di ASEAN? Baiklah anak-anakku, yakinlah bahwa sumber daya manusia Indonesia akan tetap terjaga kualitasnya dengan kalian tetap pada berpikir global dan bertindak lokal dengan didukung oleh sumber daya alam yang kita punya. Selama kita mampu menjaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku, sekarang waktunya kalian untuk membuat poster. Dan jangan lupa apresiasi poster teman kalian. Sehingga Saman bisa mendapatkan ilmu dari poster yang dibuat teman-teman kalian semua. Baiklah anak-anakku, demikian materi dari subtema 3. Otomatis materi tema 4 telah selesai dan sudah tersampaikan semuanya. Bu Erva, Bu Nana, dan Bu Siska berharap sampean tetap semangat belajar dan tetap amanah. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa setiap akan keluar rumah tetap jaga protokol kesehatan. Jaga jarak dengan orang-orang yang tidak sampean kenal, cuci tangan dengan benar, bawa hand sanitizer, dan pakailah masker. Jangan sampai sakit ya. Tetap semangat dan be nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.